saya nggak wajar kedekatan Mas Arya, tapi saya harus terima-terima aja karena menurut Mas Arya dia sahabat saya, dia sahabat saya. Berulang-ulang Mas Arya selalu ngomong kayak gitu. Inggit. Hei. Ngapain? Kok bawa koper? Saya mau ke rumah ini. Jelasin dulu dong, nggak bisa langsung pergi mau ke rumah Inggit gitu aja. Tunggu dulu. Hei, kenapa? Inggit, ngobrol dulu. Sebentar aja. Jangan dibiasain kalau ada masalah harus selalu langsung pergi dong. Ya tapi kan kita kan udah diskusi soal ini. Saya udah berkali-kali ngomong kalau ada masalah kita duduk dulu. Kamu pergi ninggalin rumah ini dalam keadaan emosi juga nggak sehat. Logikanya juga nggak akan jalan. Ya kata siapa nggak sehat orang saya bisanya begini. Saya pengen punya waktu sendiri dulu, emang kenapa sih? Ya oke, boleh punya waktu sendiri tapi nggak gini caranya. Jelasin dulu, saya nggak ngerti apa-apa. Ya gimana Kamu caranya? kenapa? Saya mau ke rumah Iim dulu. Bisa gak sih biarin saya pergi dulu? Ya apa? Kenapa kamu mau ke rumah Iim? Ya udah ntar aja, saya mau sendiri aja dulu. Hei, Inggit, tolong. Jangan gini, tolong. Bisa kita ngobrol baik-baik dulu? Oke? Ya? Mas Arya kenapa sih nggak pernah ngomong? Nggak pernah jujur sama saya kalau ternyata Mas Arya sama Karin tuh punya masa lalu. Jadi selama ini Mas Arya sama Karin tuh bukan cuma sekedar sahabat, pernah jadian ternyata. Kok saya nggak tahu ya, saya malah tahu dari orang. Saya malu loh, saya tahu dari orang. Oke, gini. Apa yang sudah pernah terjadi antara saya dan Karin, sekali lagi saya bilang, nggak ada apa-apa. Dan itu juga tidak berarti apa-apa sama sekali. Dan saya sudah berulang kali menjelaskan ini ke kamu. Oke, itu nggak berarti sama sekali buat Mas Arya, tapi kan itu berarti buat saya kan berhak tahu dong Mas. Selama ini Karin datang, Mas Arya pergi sama dia, posisinya saya nggak tahu Mas Arya ngapain sama dia. Oke. Mas mau kemana? Saya mau ngomong. Iya, saya mau ambil minum buat kamu. Saya nggak mau minum. Kamu minum dulu biar tenang ngobrolnya. Saya bingung deh harus jelasinnya kayak gimana beneran deh. Oke, gini. Apalagi sih Mas, mau jelasin apa lagi sih? Poinnya kenapa Mas Arya nggak ngomong, itu aja. Saya tidak bermaksud untuk tidak menceritakan apa-apa ke kamu. Persoalannya adalah bahwa itu memang tidak penting. Kalau itu ternyata penting buat kamu, oke, saya bisa menjelaskan gitu. Menjelaskan apa lagi? Ya. Mas Arya egois. Menurut Mas Arya nggak penting, ya udah nggak usah diomongin. Mas Arya nggak mentingin perasaan saya. Gimana mungkin saya nggak mentingin perasaan? Iya, kalau Mas Arya mentingin perasaan saya, harusnya Mas Arya ngomong dong. Saya dulu sama Karin pernah bla 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 bla. Apa salahnya ngomong? 14 hari itu bukan sesuatu yang berarti, Inggit. Saya juga bingung harus ngejelasinnya kayak gimana karena saya merasa Menurut siapa nggak berarti? Menurut saya? Ya, oke, gini. Sekali lagi saya bilang. Nggak, selalu gini Mas. Urusan saya dengan Karin adalah masa lalu dan kamu adalah masa depan saya. Itu udah. Saya udah enak denger itu. Saya nggak peduli mau saya masa depan kek, mau dia masa lalu kek. Tapi menurut saya perlu tahu Karin itu siapa, Karin itu gimana hubungannya sama Mas Arya. Selama ini saya sabar ya ngebiarin Mas Arya tuh pergi sama dia. Menurut saya nggak wajar kedekatan Mas Arya, tapi saya harus terima-terima aja karena menurut Mas Arya dia sahabat saya, dia sahabat saya. Berulang-ulang Mas Arya selalu ngomong kayak gitu. Tapi tiba-tiba ternyata Mas Arya pernah jadian, saya nggak peduli berapa lama. Karena menurut saya yang penting itu Mas Arya pernah punya perasaan sama dia dan dia pernah punya perasaan sama Mas Arya. Itu Mas Arya nggak mikir. Udah. Saya nggak mau ngeliat muka Mas Arya di rumah ini. Bisa nggak usah ikutin? Ya, oke. Saya bilang saya nggak mau. Oke.